Saudaraku, pada tanggal 27 Juni 1519, pihak Luther itu mengadakan debat dengan Johann Eck, dan Johann Eck adalah seorang pakar teologi dan seorang profesor yang dikatakan dalam kisahnya seorang yang masih muda ya, Johann Eck ini, tapi dia sudah meraih gelar profesor dalam bidang teologi. Dan saat perdebatan itu mereka membuat tema. Oke, saya kurang tahu apakah kelihatan tulisan ini di layar ya. Mudah-mudahan terlihat. Oke, jangan lupa ngopi Bapak Ibu ya, santai saja. Oke. Pada tanggal 27 Juni 1519, mereka membuat debat teologis, dan waktu itu temanya atau topiknya adalah, saat itu topik yang dibahas adalah rahmat Tuhan dan kehendak bebas, atau grace dan free will, dan supremasi kepemimpinan Paus. Oke, ini topik yang mereka bahas dalam perdebatan itu, ya. Yaitu yang pertama tentang grace dan free will, ya. Kemudian tentang supremasi kepemimpinan Paus. Nah, catatan sejarah menulis ya, atau memberitahukan kepada kita bahwa ketika Johann Eck berdebat dengan Martin Luther, Luther kalah telak. Luther kalah telak. Karena apa? Luther tidak punya dasar. Ya. Nah, dikatakan di sini, ya. Pada pembahasan topik grace dan free will itu Johann Eck tampil sebagai pemenang debat. Ini sejarah yang mencatat, ya. Dan kejadiannya nyata. Pada pembahasan terkait topik grace dan free will, Johann Eck dari pihak Katolik tampil sebagai pemenang dalam perdebatan melawan dua orang, Luther dan temannya Karl. Sementara itu, Bapak Ibu, terkait dengan supremasi Paus, Johann Eck itu mengacu kepada Konsili Konstans. Ya, mengacu kepada Konsili Konstans. Dan anehnya Bapak Ibu, karena Martin Luther tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Eck, oke, dia mengatakan bahwa konsili itu dapat salah. Karena dia tidak bisa bantah jawaban dari Eck tentang Konsili Konstans. Dia mengatakan bahwa konsili dapat salah. Padahal dari zaman baheula sebelum ada Luther, ya, pada abad pertama, terutama 3 konsili awal, Konsili Nikea 325, Konsili Konstantinopel 381, Konsili Efesus 451, dan ada konsili lainnya. Tidak ada yang mengatakan konsili itu dapat salah. Jawaban Luther di sini salah dalam memberi jawaban kepada Johann Eck. Kalau konsili dapat salah, pertanyaannya kenapa sampai sekarang masih ada orang Kristen non-Katolik itu memakai iman rasuli. Iman rasuli itu kan dibuat dalam konsili atau dipertegas dalam konsili. Kalau konsili itu bisa salah, mengapa sampai sekarang umat non-Katolik percaya kepada Allah Tritunggal? Karena Allah Tritunggal itu dibedah, dipertegas di dalam konsili. Nah, kalau konsili bisa salah, itu artinya Martin Luther membantah Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya ulangi lagi. Kalau Martin Luther mengatakan konsili bisa salah, maka Martin Luther itu sebenarnya telah membantah kitab suci, yaitu Matius 16 ayat 13 sampai 20, di mana pada Matius 16 ayat 19, ayat 18, 19,
Di situ Tuhan Yesus memberikan tugas, otoritas kepada para penerusnya yang kemudian mengadakan konsili itu. Apa itu? Ayat 19. Matius 16 ayat 19 dikatakan begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jangan kira kata-kata Yesus kepada Rasul Petrus itu adalah hanya sekedar kata-kata. Itu mempunyai makna yang sungguh luar biasa. Otoritas, magisterium. Ya, kuasa mengajar. Ya, kuasa mengajar gereja, di situ Yesus memberi kepada para uskup, kepada para paus, yang kemudian mengadakan konsili-konsili. Saya sudah katakan tadi, kenapa Martin Luther salah ketika dia mengatakan konsili itu dapat salah? Karena banyak hal dalam iman Kristiani itu dipertegas, dijabarkan di dalam suatu konsili. Contoh, Allah Tritunggal. Contoh, tentang pengkanonan kitab suci. Ada konsili Kartage, ada konsili Hippo dalam menetapkan kanon kitab suci. Kalau bisa salah, mengapa pengikutnya Luther masih memakai apa yang ditetapkan dalam konsili dong? Kan konsilinya bisa salah. Jangan dipakai dong kalau begitu, karena salah. Karena bisa salah. Aneh di sini. Maka dikatakan bahwa di sinilah Luther kalah telak. Maka ketika Luther mengatakan kepada Johann Eck dalam suatu debat itu, konsili itu dapat salah, maka Johann Eck itu hanya menjawab dengan singkat. Kemudian, ya di sini katakan, kan Luther mengatakan konsili itu dapat salah katanya. Kemudian Johann Eck menjawab, kalau engkau percaya bahwa konsili yang sah dapat salah dan telah salah, maka bagi saya kamu adalah seorang pagan dan publikan. Oke? Jadi Johann Eck menjawab dia, karena Martin Luther mengatakan konsili itu dapat salah, maka Johann Eck mengatakan kalau Anda mengatakan konsili bisa salah, maka Anda adalah seorang penganut pagan dan publikan, ya, orang-orang yang sekular, orang-orang yang tidak beriman. Itu jawaban dari Johann Eck. Tadi saya sudah beritahu alasannya kenapa. Karena dalam konsililah iman rasuli yang dipakai oleh pengikut Luther kemudian itu kita temukan, tidak kita temukan dalam ayat kitab suci secara langsung itu, iman rasuli itu. Itu dipertegas dalam konsili. Kalau Luther mengatakan dapat salah, hati-hati Anda. Jangan-jangan Anda memakai yang salah. Dan tentunya, tadi saya sudah menuju kitab suci, itu yang dilanggar oleh Luther ketika dia mengatakan konsili itu dapat salah. Sehingga Johann Eck tidak berpanjang lebar untuk menjelaskan, dia hanya mengatakan kalau Anda mengatakan bahwa konsili itu dapat salah, maka Anda itu seorang penganut pagan. Nah, dikatakan seperti ini. Setelah perdebatan itu, Luther pulang dalam keadaan terpukul atas kekalahannya dalam debat tersebut. Ya, Luther merasa kalah dan terpukul dengan apa yang disampaikan dalam perdebatan itu. Tetapi meskipun begitu, tetap saja dia kekeh untuk mengganti dan mengubah ajaran para rasul.